Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Kiwelas Pati. Dan hari ini gua mengunjungi sebuah restoran yang terbengkalai. Langsung aja kita cari jalan masuknya men. Tapi aku pernah kemari sekitar 3 bulan yang lalu. Ini belum semak kayak gini men. Dan sekarang tempat ini udah semak dan dari depan nggak bisa masuk karena di depan ada yang menghalangi men. Karena di posisi tempat ini dikelilingi dengan seng-seng ya. Jadi susah untuk menuju akses ke dalam restoran yang terbengkalai ini men. Dan kita langsung aja masuk ke sana men. Aduh, soalnya kalian bisa lihat tempat ini begitu semak juga ya. Ya mudah-mudahan aman-aman aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, gila, gak bisa masuk men. Oh dari situ aja apa enggak ya? Nah kita dari sini aja men. Aduh, kalian lihat juga ini ya. Memang kalau tempat-tempat terbengkalai seperti ini tuh susah dikunjungi dan susah untuk dimasuki men. Karena kalian bisa lihat ini ada kabel juga di sini dan kita harus cari celah buat masuk dan mengeksplorasi restoran yang berada di dalam. Oke, aku milih dari sini aja men. Wah, semak-semaknya terlalu tinggi men. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, gila. Aduh. Wow. Akhirnya kita bisa masuk men. Tapi tunggu sebentar dulu men. Restorannya itu ada di sini. Ini seperti rumah atau office atau kantor men yang sebelah sini. Dan yang sebelah sini adalah restorannya. Dan tempat ini sudah terbengkalai sejak dari tahun 2015 men. Dan di sini banyak bebatuan dari Merapi yang turun kemari men. Sebelumnya saya pernah kemari juga. Saya survive tempat ini tapi tidak uji nyali. Ini untuk yang kedua kali saya survive karena kemarin berhubung handphone saya itu bermasalah. Jadi kita coba ulangi untuk mengeksplorasi tempat ini men. Kalian bisa lihat seperti apa yang gue bilang tadi, tempat ini itu dikelilingi oleh sekeliling pagar-pagar. Bentar ya men. Wow. Oke, kita mulai dari mana dulu men? Wah, kalian bisa lihat sendiri men tempat ini. Tempat ini tuh sudah sekitar puluhan tahun terbengkalai. Dan mitos dari beberapa tempat ini ya, termasuk tempat yang saya kunjungi saat ini. Tempat ini sempat aktif, kalau tidak salah tempat ini aktif di tahun 2015 atau 2018. Ini adalah restoran cabang dari Yogyakarta, dari Jakarta kalau tidak salah, yang bercabang di Yogyakarta. Dan kalian bisa lihat tempat ini seperti ini, hancurnya tempat ini, dan tidak ada yang merawat sama sekali men. Kalian bisa lihat atapnya. Atapnya sudah seperti atap yang 99% terbuat dari jerami hutan
Oke, kita coba cek yang sebelah sana, men. Tapi di sana agak semak ya, men. Aku agak ngeri soalnya aku tuh cuman pakai sendal doang, men. Gak apa-apa lah ya. Bismillah. Dan di sini juga terdapat sebuah batu. Dan ini adalah rumah induk dari restoran ini, men. Yang di sebelah sana ada gudang sih. Aku kurang tahu gudang apa. Kemarin aku sempat nge-review. Aku kira ini adalah sebuah gudang pupuk, men. Dan ternyata bukan ya. Wah. Di sana ada pos security. Namun pos itu sudah tertutupi dengan ilalang rumput liar ya, men. Jadi kita dari sini kita perlahan masuk ke sana. Semoga aja nggak ada singo ya, men. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Ini restoran nuansa Bali, men. Jadi arsitektur bangunannya dan geografisnya, dinding-dinding hall, dinding-dinding di samping bangunan restoran ini, dinding ini terbuat dari corak Bali, men. Dan ada beberapa bunga-bunga Bali juga di sini ya. Tapi lebih banyak di sini aku rasa daun ketapang ya, men. Ya buat ikan cupang gitu ya. Oke, halo. Kayak ada seseorang di sana, men. Ini pada om. Halo. Sepada. Aku rasa nggak ada siapa-siapa sih, men. Soalnya kan ini tertutup keliling ke sana dan cuma ada akses masuk dari sini. Kita harus menerobos dan langsung lanjut ke dalam, men. Oke. Wah. Epic banget, men, tempat ini, men. Di sini ada beberapa bodi mobil. Maksud saya bodi mobil bemo. Ada 3 buah di sini, men. Dan di sini terdapat sebuah gudang, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Tempat ini sangat berantakan, men. Dan aku juga harus ekstra hati-hati, men. Aku mau coba ke sana, namun ada yang menghalangi di sini dan di sana ada jeruji besi, men. Jadi nggak mungkin kita ke sana dan banyak kabel-kabel yang sudah berjatuhan di tempat ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah kabel-kabel listrik yang gua nggak tahu ini masih ada arusnya atau masih aktif. Tapi di situ sudah ini sih, men. Sudah nggak ada tanda-tanda listriknya itu menyala atau ada arus di dalam sini. Oke, kita langsung lanjut ke dalam sini, men. Dan ini adalah sebuah gudang pupuk yang aku bilang tadi, men. Tapi aku nggak tahu ini fungsinya itu untuk apa dan pupuk apa. Tapi di sini tuh kayaknya, oh iya aku tahu, men. Ini adalah daun-daun ketapang yang sengaja dibungkus dan akan diekspor ke luar negeri, men. Nah, kalian tahu kan, daun ketapang ini bisa meningkatkan pH air ya, terutama untuk para peternak ikan ataupun peternak petambak udang. Nah, kalian bisa lihat ini. Hey, are you here? Bentar, men. Aku seperti ada ngelihat sosok kuntilanak yang kepalanya seperti menunduk ke bawah mengikuti aku. Dia keluar dari sini kemari gitu. Alright. Ini sama dengan aku mengeksplorasi sebuah hutan. Kita nanti untuk yang terakhir baru kita menuju ke restoran induk ini. Nanti kita selidiki lagi untuk restoran ini, itu restoran apa dan sejak tahun berapa buka atau dipublikasikan untuk umum. Dan sayang sekali, men, kita nggak bisa langsung menuju ke sana karena beberapa
beberapa atap bangunan di restoran ini atau beberapa atap di pupuk kandang ini, mungkin ya aku bilangnya pupuk kandang lah ya, sudah ambrol men, sudah berjatuhan sampai kalian bisa lihat sendiri ini taxi tanknya semua, taxi tank pula ya, apa seksi tank, apa ya namanya, pokoknya gitulah, ventilasi pokoknya ya, ventilasi ini sudah ambruk ke bawah. Dan aku juga agak sulit mengeksplorasi medan ini men, karena kalian bisa lihat sangat terjal dan aku juga harus waspada karena tempat begini itu biasanya itu aku takut ada itunya men, yang jalan melata itu apa namanya, snack gitu ya, tapi ya mudah-mudahan enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dari mana? Aku dari sana tadi sini, tapi di sini kayaknya aku kurang yakin men, kita dari sana aja men, balik lagi ya. Oh ini apa? Oh ada telur men, astagfirullah, aku pecahi ini. Telur apa ini? Kayaknya ini telur tokek ya men. Kasian banget, aku pecahi men, maaf ya nggak sengaja. Tuh nggak bisa diperbaiki apa ya, udahlah paling dimakan sama semut. Oh oke, kita langsung mengeksplorasi tempat itu aja men, langsung ya, rumah induk dari restoran ini. Dan kebetulan tempat ini tuh tidak jauh dari pasar. Kita jalan dari sini ke sana itu sudah dapat sebuah jalan umum ya men, pasar umum ya, begitulah. Oke, kita coba. Tuh kakiku buat gagal produk ini aja, binyawa apa namanya men. Tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangi banget bunganya. Wah, ini ada terdapat sebuah kolam men di sisi sebelah kiri. Kalian lihat ini adalah sebuah bangunannya. Halo. Ini banyak ada daunan atau bunga-bunga yang telah gugur. Oke, di sini ada gapuranya men. Mungkin kita akan mendapatkan petunjuk dari kita membaca gapura ini. Dan di sini juga ada terdapat sebuah apa ini? Kayak itu ya. Sebuah kendi mungkin. Ini kalian lihat, ini adalah sebuah seperti kolam. Mungkin ini adalah hiasan untuk welcome, selamat datang di depan restoran ini men. Dan kita lihat di sini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada bacaannya restoran cabang Jogja Bebek Tepi Sawah ya men. Diresmikan oleh Gubernur Yogyakarta Hamengkubuwono III 25 Juni 2014. Gak salah kan men dugaanku ya, sekitar 2015 atau 2013 tadi aku bilang ya. Kalian bisa lihat di sini 2014. Namun restoran ini terbengkalai sejak kapan aku tuh gak tahu ya men, soalnya dari sekitaran sini itu nggak ada yang bisa aku gali informasi soal tempat ini, karena tempat ini juga privasi men. Oke, langsung kita explore aja men. Kita mulai dari sini men. Aku nggak bawa dupa men, soalnya halo. Wow, tempat ini sudah berantakan sekali men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalian bisa lihat ini ya. Ini juga ada bendera merah putih di sini, bendera
tercintaku, tapi ini kayaknya dibalut dengan kardus ya men. Kelihatan nggak? Oh iya, ini dia men. Wah, ini mungkin di saat acara HUT RI mereka bikin aksesoris seperti ini men. Oke, kita lanjut. Di sini nggak ada apa-apa, hanyalah sebuah daun ketapang aja men. Wah, ini kamar mandinya men. Nah sini kamar mandinya men. Aku takut rubuh men. Nanti tiba-tiba kredek gitu ya. Gerbang selesai. Kita langsung lanjut explore yang di dalam sini men. Kita main cepat aja ya men. Soalnya cuaca hari ini itu mau hujan men. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan kita harus benar-benar memperhatikan langkah kaki kita men ya. Karena aku lihat restoran ini sepertinya akan tertutup dengan jerami atau hutan-hutan liar ya yang tumbuh di sini. Kalian bisa lihat tempat ini. Nah, ini tempat ini sudah terkunci dan tergembok ya. Jadi ini beberapa ventilasinya, beberapa dindingnya secara tidak langsung ya roboh gitu ya. Kita langsung masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, men. Kalian bisa lihat men. Aku tuh kayak diganggu terus di sini. Mohon maaf, aku nggak ada bawa dupa, jadi kalian nggak makan ya. Ya mungkin nanti aku. Apa itu? Ada suara men. Kayak gitu. Wah, kabelnya wis ngeri banget men. Aku nggak bisa berlama-lama men di sini soalnya nanti aku takut rubuh ya. Oke. Sini juga nyamuknya banyak ya men. Halo. Wah, gak ada orang men. Maaf men, kalau aku agak sedikit gemeteran ya men. Bukan karena sesuatu, enggak ya. Aku kalau nahan lapar tuh yang kayak gini men. Jadi agak gemeteran gitu tangannya. Gak tahu, mungkin faktor keturunan juga ya. Soalnya ibuku juga sama seperti itu men. Kalian bisa lihat di sini ada 12 Capri Magazine ya. 12 Kabari Magazine kok Capri. Cerong Beteng berita singkat. Wah, keren banget namanya. Cerong Beteng berita singkat. Wah, udah kayak ini ya nama penyiar radio gitu. Oke, ini sudah buntu dan di sebelah sana ada gudang. Sebelah sini yang bisa kita eksplorasi dari depan sampai kemari. Dan ini suasana dari depan memantau keluar. Tapi ya mungkin sudah cukup ya men. Dan kayaknya kita sudahi dulu eksplorasi di tempat ini men. Karena kita nggak bisa bertahan lama. Karena kalian bisa lihat tempatnya terlalu semak ya. Aku nggak mau ngambil resiko. Dan ayo kita cabut dari tempat ini. Gile. Kalian lihat kursinya ini sudah keropos kayak gitu men. Nanti kita cari rumah makan ya. Soalnya perutku sudah mulai lapar. Ini akses jalan keluar ke sana men. Aku nggak sempat ngerokok di tempat ini. Ya kita nanti ngerokoknya di luar aja men ya. Aku tadi masuk dari sini apa sih, dari sini ya? Oke, sampai ketemu lagi di video dan vlogku selanjutnya. Ya, sebelumnya aku belum ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merasa mungkin di dalam vlogku atau di dalam videoku ada salah kata atau ucapan. Ya, khususnya seluruh Indonesia. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. See you.